Orang yang ngalami kayak aku gini guys, itu tuh sampai takutnya itu kena serangan jantung. Halo guys, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel aku, Sarah Dewi. Thank you banget buat kalian yang selalu setia support channel aku dan tontonin video-video aku. Seperti biasa buat kalian yang baru banget nemuin channel aku ini, kalian juga bisa support channel aku ini. Please banget sambil nonton, kalian bisa klik dulu tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk aktifin lonceng notifikasinya. Thank you! Guys, video aku kali ini mau ngebahas topik yang belum pernah aku bahas di channel aku, tapi udah pernah aku sampein, yaitu mengenai asam lambung. Atau beberapa yang menyebutnya itu dengan GERD. Nah, mungkin di beberapa video aku pernah sampein ke kalian kalau aku tuh punya GERD atau asam lambung. Suami aku juga sama punya GERD atau asam lambung. Kita berdua tuh sama-sama pasangan yang punya asam lambung. Dan aku mau sharingin guys cerita aku dengan asam lambung yang belum pernah aku sharingin di channel aku. Kalau kambuh itu rasanya seperti apa? Terus tindakan yang aku lakuin itu apa? Aku mau sharingin di video aku kali ini. Jadi guys, walaupun sama-sama penderita asam lambung antara aku dan suami aku, kalau semisalkan GERD-nya itu kambuh atau asam lambungnya itu kambuh, yang dialami atau keluhannya itu berbeda. Nggak cuma dari keluhan juga, ternyata tuh pantangan makanannya itu juga berbeda antara aku dan suami aku. Walaupun sama-sama yang diderita itu GERD atau asam lambung. Nah, sekarang aku mau ceritain guys gimana rasanya semisalkan asam lambung aku naik. Jadi semisalkan asam lambung aku naik guys, itu tuh yang aku alami atau yang aku keluhin itu tuh nggak sama. Jadi tuh keluhannya tuh nggak barengan dateng. Dari ciri yang paling umum dulu, kalau semisalkan asam lambung itu biasanya tuh merasakan mual, bahkan ada yang sampai muntah. Nah, kalau aku guys, setiap kali asam lambungku naik, itu tuh belum tentu aku ngerasain mual. Terus ada lagi, kalau kalian penderita asam lambung, kalian pasti tahu, semisalkan asam lambung itu naik, itu biasanya tuh di kerongkongan kita tuh kerasa nggak enak. Bahkan ada yang ngerasain panas juga di area kerongkongan, terus mulut kita pun jadi nggak enak juga. Ada di lidah kita itu yang kerasa pahit. Nah, kalau yang itu guys, itu tuh aku alamin juga di bagian tenggorokanku. Yang rasanya tuh nggak enak banget, semisalkan asam lambung aku tuh naik. Dan ini tuh salah satu dampak dari asam lambung aku guys, mengenai tenggorokan ini. Jadi tenggorokan aku tuh gampang banget ganjel. Kalau istilahnya tuh kayak ada sesuatu di tenggorokan aku gitu. Terus gampang banget kering. Hampir mirip kalau kita itu mau radang tenggorokan. Dan kalau kalian tahu guys, misalkan aku lagi bikin video gini dan harus ngomong terlalu lama, itu tuh tenggorokanku kerasa nggak enak banget. Jadi tuh kalau aku bikin konten gini, selalu aku tuh sediain air putih. Karena itu memang salah satu efek dari asam lambung yang aku punya. Itu tuh sudah sampai di tenggorokan aku. Apalagi semisalkan lagi naik asam lambung aku guys, itu tuh kerasa banget. Bener-bener kayak tenggorokanku tuh kayak ganjel gitu. Kadang sampai ada rasa panasnya. Lalu ada lagi guys yang dirasain semisalkan asam lambung atau GERD kita itu naik, yaitu perut itu kerasa begah. Kalian yang punya asam lambung pasti tahu banget. Apalagi di bagian ulu hati itu tuh kayak penuh gitu. Nah, ini juga aku alami guys. Jadi semisalkan asam lambung aku naik, perut aku tuh kayak kembung, kayak penuh. Kalau bahasa Solonya tuh kayak besesek gitu guys. Jadi tuh kayak nggak nyaman banget. Dan ini juga yang dialamin suami aku. Dan suami aku tuh lumayan sering banget ngalamin ini, ngalamin perut begah ini. Dan efeknya kalau suami aku guys, dia itu sampai bersendawa terus. Kalau aku juga bersendawa, tapi nggak sesering suami aku. Kalau suami aku bener-bener guys, kalau dia itu salah makan, sampai bikin asam lambung dia itu naik, terus perutnya itu mulai begah itu tadi, dia itu bersendawanya tuh nggak henti-henti. Dan kadang kayak yang aku bilang tadi guys, itu tuh sampai naik ke kerongkongan juga. Jadi suami aku tuh kadang juga ngeluhin kalau lidahnya itu sampai yang pahit. Dan kerasa panas di tenggorokan. Lalu ada lagi guys tanda-tanda asam lambung. Dan ini tuh yang cukup mengganggu aku banget. Semisalkan asam lambung aku tuh lagi naik, yaitu jantung aku tuh berdebar. Mungkin beberapa dari kalian ada yang ngalamin ini juga, jantungnya berdebar waktu asam lambungnya naik. Jadi semisalkan jantung aku tuh mau berdebar karena asam lambung aku naik guys, itu tuh aku udah bisa ngerasain. Jadi yang aku rasain, badan aku tuh kayak dingin. Bukan kedinginan ya guys ya, tapi badan aku tuh dingin. Ya istilahnya tuh kayak keringat dingin. Apalagi di bagian punggung dan dada aku. Semisalkan punggung dan dada aku tuh ngeluarin keringat dingin, itu tuh aku udah feeling banget, pasti sebentar lagi jantung aku tuh debar.
Nah, jantung berdebar yang aku rasain ini guys, ini tuh kalau semisalkan orang normal, ya duduk seperti ini atau beraktivitas biasa, itu kan biasanya nggak bisa ngerasain detak jantungnya. Kalau semisalnya nggak pegang dada, terus nggak dirasa-rasain, itu nggak kerasa detak jantungnya. Tapi semisalkan jantung aku tuh lagi berdebar guys, itu tuh aku bener-bener bisa ngerasain detak jantung aku, dan itu tuh rasanya keras. Kerasanya tuh kayak kalian itu lagi kaget. Jadi misalkan kalian habis dikagetin, terus jantung kalian itu duk 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 duk. Nah, seperti itu tuh kerasa banget, dan itu yang aku alami. Untuk tekanannya dan durasinya, itu tuh tergantung dengan keringat dingin aku. Semisalkan badan aku tuh semakin dingin, semakin keringetan, itu detak jantung yang aku rasain itu semakin kuat, dan bisa jadi tuh semakin cepet. Jadi semisalkan jantung aku lagi berdebar ini guys, ini tuh aku sebisa mungkin harus tenangin diri. Kalau nggak, keringat dingin aku tuh semakin parah, dan detak jantung aku semakin kuat, dan temponya pun jadi semakin cepat. Dan ada lagi yang bikin nggak enaknya guys, semisalkan jantung aku tuh lagi debar, lagi keringat dingin, itu tuh nafas aku jadi berat. Jadi bener-bener ngeri banget guys, kalau misalkan udah jantungnya berdebar, itu ngeri banget yang aku alami. Orang yang ngalami kayak aku gini guys, itu tuh sampai takutnya itu kena serangan jantung. Bahkan aku pernah ada yang baca yang ngalamin kayak aku gini guys, ini tuh sampai ketakutan. Apakah ini tuh bener-bener cuman asam lambung, atau yang takutnya itu sampai serangan jantung? Karena memang gejalanya tuh hampir mirip, sama-sama keringet dingin dan sama-sama jantungnya itu berdebar. Nah, balik kayak yang aku bilang tadi, jadi waktu berdebar itu aku ngerasa banget nafas aku tuh berat. Jadi aku tuh nafasnya kayak gini. Istilah Solonya kayak menggeh-menggeh. Jadi tuh nafasnya bener-bener kayak berat, tapi bukan yang sampai sesak nafas. Kalau sesak nafas itu kan sampai bener-bener kesulitan tarik nafas, itu udah sulit banget, susah banget. Kalau aku tuh ngerasainnya tuh nafas berat. Jadi aku masih bisa bernafas, cuman tuh kayak berat gitu guys, bukan yang sampai sesek banget, itu enggak. Sedangkan biasanya tuh kalau serangan jantung yang aku tahu itu tuh sampai sesek nafas. Dan satu lagi yang membedakan, itu biasanya di bagian kiri, di bagian jantungnya itu kerasa nyeri atau kerasa sakit, semisalkan menghadapi serangan jantung. Kalau aku tuh enggak guys, jadi tuh aku nggak ngerasain rasa sakit di dada kiri aku. Ya pokoknya kayak biasa aja, cuman aku tuh bisa ngerasain detak jantung aku yang kuat. Nah, terus yang aku lakuin apa? Semisalkan jantung aku tuh berdebarnya itu kambuh. Yang pertama guys, kayak yang aku bilang tadi, semisalkan asam lambung aku tuh naik dan jantung aku tuh mulai berdebar, keringat dingin. Yang pertama-tama yang aku lakuin, yaitu tuh tenang, jangan sampai aku panik. Walaupun itu tuh susah banget. Jadi tuh aku bener-bener kalau misalkan jantung aku tuh berdebar, terus aku keringet dingin, itu memang bawaannya tuh gelisah, panik. Dulu tuh awal-awal waktu aku ngerasain ini, aku tuh panik banget guys. Di otak itu udah jelek banget. Jadi pikiranku tuh, aduh ini mau serangan jantung, ini tuh mau serangan jantung. Aduh gimana. Jadi udah mulai menyerang pikiran aku dulu di awal-awal. Dan semakin aku panik, kayak yang aku bilang tadi, keringet dingin aku tuh tambah parah. Justru jantung berdebar aku tuh nggak mau normal. Malah kadang semakin kenceng guys. Lama-kelamaan aku tuh udah mulai adaptasi. Jadi misalkan udah mulai debar, itu tuh aku bawa diem, aku bawa santai dulu, aku tenangin. Kadang tuh aku hirup nafas panjang. Jadi tuh aku tarik nafas, terus aku buang lewat mulut. Pokoknya tuh aku bikin relax. Kayak semisalkan kalian yoga, itu tuh aku tenangin dulu pakai pernafasan. Lalu langkah yang kedua yang aku lakuin, itu kan kondisinya aku lagi keringet dan badan aku dingin. Jadi untuk normalinya guys, ini tuh kita butuh partner. Dan aku ada suami aku guys. Jadi semisalkan jantung aku mulai berdebar dan aku keringet dingin, itu langsung aku cari handuk. Aku minta keringin keringet aku yang di punggung. Lalu aku minta gosokin ini guys. Ini tuh bener-bener andalan aku banget, minyak kayu putih. Gak pernah kehabisan sama sekali di rumah aku. Jadi habis dikeringin keringet aku guys, aku minta suami aku tuh gosokin ini, sambil kayak dipijit-pijit, sampai badan aku tuh hangat. Sambil suami aku tuh pijit hangatin badan aku pakai minyak kayu putih ini, aku sambil latihan pernafasan tadi. Jadi tuh aku hirup nafas atau aku tarik nafas, aku keluarin, biar aku juga rileks sambil nunggu badan aku tuh hangat. Lalu ada satu lagi guys yang aku lakuin kalau jantung aku tuh mulai kambuh berdebar. Aku juga minum air putih hangat.
Jadi sambil aku tuh tarik nafas, nenangin diri, buang nafas. Habis itu jeda sebentar, terus aku minumin air putih hangat. Lalu aku tarik nafas lagi, terus aku minumin air putih hangat. Kadang itu kalau pakai gelas kaca itu guys, itu tuh sambil aku tempelin di dada aku. Jadi tuh bener-bener gimana caranya bikin badan aku tuh jadi tenang, jadi rileks. Dan itu tuh penanganan yang sampai sekarang masih aku lakuin. Yang bener-bener tuh berhasil ngurangin debar jantung aku. Semisalkan lagi kambuh. Nah itu tadi yang aku ceritain itu dari penanganan yang aku lakuin. Semisalkan jantung aku tuh berdebarnya itu kambuh. Nah sekarang pertanyaannya pencegahannya tuh gimana? Pencegahannya tuh lama-kelamaan aku tuh bisa perhatiin. Kalau bahasa Solonya udah bisa niteni guys. Dan cara mencegahnya ya menghindari itu guys. Semisalkan aku ngeyel atau aku melakukan itu, ya nanti berdebar lagi. Ya nanti keringet dingin lagi. Tapi semisalkan aku bener-bener guys, aku tuh menghindari pantangan-pantangan ini, ya memang bener-bener terbukti guys, jantung aku tuh nggak berdebar. Nah kalau pantangan asam lambung ini guys, ini tuh menurut aku dari sharing beberapa temen aku yang punya asam lambung juga. Terus dari suami aku sendiri juga yang salah satu pejuang asam lambung. Dan aku sendiri, itu tuh menurut aku tuh berbeda-beda pantangannya. Cuman ada beberapa pantangan itu tuh yang sama, tapi ada beberapa pantangan itu yang berbeda, misalkan dalam hal makanan. Yang pasti banget kalau asam lambung ini tuh umum untuk semuanya, nggak bisa makan makanan yang pedes dan juga asem. Kalau ini tuh sebagian besar tuh sama, jadi pantangannya tuh makanan pedes dan juga asem. Tapi contoh lainnya, semisalkan itu tuh kelapa muda atau air kelapa. Kalau aku minum air kelapa, di kondisi aku yang punya asam lambung, itu tuh malah justru enak. Temen aku pun juga ngerasain dia itu enak badannya kalau minum air kelapa. Tapi beda kalau dengan suami aku. Suami aku kalau minum air kelapa, itu malah dia nanti asam lambungnya tuh bisa naik. Itu contohnya aja. Jadi menurut aku kalau masalah pantangan asam lambung, itu tuh tergantung bawaannya sendiri-sendiri. Tapi kalau untuk porsi makanan, ini tuh menurut aku juga hampir sama semuanya. Jadi kalau semisalkan punya asam lambung, itu nggak bisa makan dalam jumlah porsi yang banyak sekaligus. Jadi kalau semisalkan punya asam lambung, itu tuh makannya sebaiknya tuh sedikit-sedikit. Jangan langsung banyak. Misalnya kalian jeda 3 jam, terus kalian makan lagi. 3 jam lagi, kalian makan lagi. Dengan porsi yang sedikit-sedikit. Jadi jangan langsung banyak. Ini tuh hampir sama mengalami. Karena tadi guys, misalkan langsung kita makanin banyak, nanti takutnya jadi besesek tadi, jadi begah. Jadi itu terasa penuh. Malah nanti bikin asam lambung kita itu jadi naik. Nah kalau ngomongin pantangan guys, kalau aku tuh untuk makanan itu nggak yang begitu banget. Asalkan nggak yang berlebihan, kayak pedes dan asem itu. Kalau berlebihan aku juga nggak berani. Tapi masih makan pedes, masih makan asem. Dan masih aman, kalau dari makanan aku masih aman. Tapi kalau dari kebiasaan, ini tuh yang sering banget bikin aku tuh nggak aman. Yang bikin asam lambung aku tuh naik dan jantung aku berdebar tadi, ini tuh lebih ke kebiasaan. Nah, kebiasaan apa yang aku lakuin guys? Yaitu kebiasaan stres. Kebiasaan kalau bahasa Solonya tuh kemerungsung. Kemerungsung itu apa ya guys bahasa Indonesianya? Jadi tuh kemerungsung tuh kayak ya panik. Jadi tuh kayak semisalkan kita tuh buru-buru, terus kayak kita tuh gelisah, panik. Nah, itu nanti cepet banget bikin asam lambung aku tuh naik, keringet dingin, dan debar tadi. Jadi bener-bener aku tuh butuh yang namanya tuh tenang, santai. Emosi aku tuh harus bener-bener aku kendaliin. Nggak cuman itu guys, termasuk emosi amarah pun, itu tuh harus bener-bener aku kendaliin. Jadi semisalkan aku tuh emosi, marah, itu nanti bikin badan aku juga keringet dingin, terus jadi asam lambung aku tuh kan naik, terus jadi debar juga. Jadi aku bener-bener harus kontrol juga emosi aku. Menghindari hal-hal yang bikin aku marah dan mengendalikan emosi aku, biar asam lambung aku tuh nggak naik dan jantung aku jadi nggak berdebar. Terus yang berikutnya guys, pantangan yang aku hindari. Setiap orang yang aku ceritain ini tuh pasti ketawa. Aku tuh nggak bisa yang namanya kegerahan, tapi aku nggak bisa yang namanya kedinginan. Bener-bener ini tuh merepotkan banget guys. Jadi semisalkan aku tuh gerah, itu nanti badan aku jadi dingin, jadi keringet dingin, dan jadi berdebar. Tapi sampai aku kedinginan, itu nanti juga bisa bikin aku keringet dingin, terus berdebar juga. Ribet banget kan guys, jadi tuh bener-bener suhunya itu harus sesuai. Nggak boleh kedinginan, tapi juga nggak boleh sumuk atau nggak boleh kegerahan. Terus pantangan lucu berikutnya guys, yang udah aku perhatiin dari kondisi aku tuh nggak boleh sampai lapar
Apalagi kalau udah sampai lapar banget, itu tuh nggak boleh. Langsung kambuh guys, bener-bener langsung kambuh. Kalau aku tuh telat makan, pokoknya tuh sampai ngerasain yang lapar banget itu tuh nggak bisa. Terus aku juga nggak boleh sampai kekenyangan banget. Kalau itu aku langgar, langsung balik ke tadi, keringet dingin, terus jantung aku tuh berdebar. Jadi solusinya guys, kalau kalian follow di Instagram aku, terus kalian lihat story Instagram aku, kalian bisa lihat di situ aku tuh sering banget nyemil. Karena semisalkan aku udah ngerasa, aduh kok kayaknya ini aku lapar, itu tuh harus segera aku isi. Makanan apa aja, pokoknya tuh nggak boleh perut aku tuh sampai bener-bener ngerasa lapar banget. Nah itu dia guys, kalau dari aku pribadi, kalau untuk mencegah asam lambung aku tuh naik, sampai keringet dingin dan jantung aku berdebar, aku harus bener-bener ngejaga itu semua. Kayaknya tuh kalau diucapin itu tuh gampang, tapi itu prakteknya memang susah banget guys. Faktanya aku masih sering kadang kumat. Dan yang paling susah itu yang bagian mengontrol emosi itu guys. Itu tuh bener-bener susah banget kalau aku ngendaliin pikiran aku, ngendaliin jiwa aku tuh biar tenang itu tuh yang agak lumayan susah. Bahkan kalau malam guys, kalau aku tidur, aku tuh selalu dengerin musik kayak hipnoterapi gitu. Jadi biar tidur aku tuh relax. Biar untuk ngelatih aku tuh biar lebih tenang lagi. Terus aku sering juga ngelakuin latihan pernafasan tadi. Jadi semisalkan aku tuh udah mulai kayak panik, terus aku udah mulai gelisah, atau aku tuh marah, atau aku tuh cemas, aku tuh udah mulai kayak nenangin diri. Jadi tuh kayak ngerileksin diri sendiri. Aku tarik nafas, terus aku hindari hal-hal yang bikin aku emosi. Sekiranya aku tuh mau marah, aku mending menghindar. Paling solusinya kayak gitu untuk ngeredam emosi aku, biar asam lambung aku tuh nggak naik, nggak jadi keringet dingin, dan nggak jadi jantung aku tuh berdebar. Semisalkan kalian belum nemuin cara yang pas untuk mengatasi asam lambung kalian waktu kambuh, ya aku saraninnya tetap harus konsultasi ke dokter dulu. Paling nggak itu ada obat yang jadi pegangan kalian, semisalkan sewaktu-waktu asam lambung kalian itu naik. Terus kalian juga bisa berkonsultasi ke dokter juga. Kalian harus gimana menghadapinya semisalkan asam lambung kalian naik. Kalau sampai sekarang kondisi asam lambung kalian itu masih belum tertangani, apalagi kalau sampai gejalanya itu parah guys. Misalkan sampai sesak nafas yang parah, terus kalian sampai muntah-muntah terus-terusan, mendingan kalian bisa langsung konsultasikan atau periksa ke dokter biar dicari tahu penyebabnya, dan kalian bisa diberikan solusi atau kalian bisa diberikan obat untuk mengatasi asam lambung kalian. Oke guys, itu dia sharing aku mengenai GERD atau asam lambung aku. Dan aku doain buat kalian pejuang asam lambung, kalian bisa sembuh, kalian bisa mengontrol asam lambung kalian, dan gak kambuh-kambuh lagi. Buat kalian yang mau sharing-sharing mengenai asam lambung, atau kalian yang punya pengalaman yang sama, atau berbagi informasi mengenai asam lambung, kalian bisa komen-komen di video ini. Jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa klik tombol like-nya dan share ke teman-teman kalian. Please terus support channel aku guys dengan klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya. Satu lagi, kalau kalian mau request konten atau kalian mau sharing-sharing sama aku, kalian bisa follow dan DM Instagram aku yang ada di atas sini. Oke guys, aku pamit dulu. Thank you banget kalian udah tontonin sampai akhir. Tetap sehat, tetap semangat, dan selalu patuhi protokol kesehatan. Ketemu lagi di video aku selanjutnya. Thank you.